Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Manaratul Islam kelas 7. Kembali lagi di pelajaran Aswaja. Pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama. Di pelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang fungsi dan juga tugas pengurus Nahdlatul Ulama. Yang mana kita ketahui bahwasanya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama itu terdiri dari yang pertama mustasyar, kemudian ada syuriah, kemudian ada tanfidiyah. Nah, pada pelajaran kali ini adalah menerangkan tentang lembaga-lembaga yang ada pada Nahdlatul Ulama. Kita harus tahu dulu apa itu lembaga. Lembaga adalah departemen organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu. Jadi, lembaga itu untuk melaksanakan kebijakan NU di tingkat manapun, baik di tingkat PBNU pusat, ataupun di tingkat PWNU provinsi, ataupun di tingkat PC kabupaten kota, itu ada lembaganya yang berfungsi untuk apa? Untuk melaksanakan kebijakan NU berkaitan dengan bidang tertentu, khusus bidang tertentu. Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan oleh permusyawaratan pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program. Jadi di setiap tingkatan pengurus, contohnya di misalkan syuriah atau di tanfidiyah, atau misalkan tingkatan pengurus PBNU misalkan, atau tingkatan pengurus PWNU, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira butuh gak nih membuat lembaga ini? Kalau memang dirasanya butuh, maka dibuat dengan cara permusyawaratan. Seperti itu. Lembaga-lembaga dalam NU antara lain, yang pertama adalah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau disingkat LDNU. Apa sih tugasnya? Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan agama Islam dan dakwah Islamiyah. Ini yang pertama, LDNU. Jadi tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan agama Islam. Kemudian yang kedua, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau disingkat LP Ma'arif NU. Apa tugas LP Ma'arif NU? Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Jadi kalau di bidang pendidikan dan pengajaran formal, yaitu sekolah, baik tingkat SMP, SMA, ataupun MTS, ataupun MA, ini berhubungan dengan LP Ma'arif. Yang ketiga, Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau disingkat RMI. Apa tugasnya? Melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengembangan pondok pesantren. Nah, ini kalau berhubungan dengan pengembangan pondok pesantren, kurikulum pondok pesantren, dan yang lain-lain sebagainya, ini yang melaksanakan tugas kebijaksanaannya adalah RMI atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Yang keempat adalah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU. Apa tugasnya LPNU? Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Itu tugas dari LPNU. Kemudian yang kelima, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan LP2NU. Kalau tadi LPNU Lembaga Perekonomian, kalau ini LP2NU adalah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Bertugas melaksanakan kebijaksanaan atau kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. Jadi yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan hidup, dan kelautan ini ditangani kebijakannya oleh LP2NU.
Yang keenam, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKKNU. Apa tugasnya? Melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Ini tugas dari LKKNU. Yang ketujuh, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat LAKPESDAM. Apa tugas LAKPESDAM? Melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Ini tugas dari LAKPESDAM. Oh, misalkan ini nih di sini nih di tempat ini kira-kira apa yang perlu kita kembangkan di daerah sini, ini orang-orangnya berpotensi untuk apa? Nah, di situ dikembangkan oleh LAKPESDAM. Kemudian yang kedelapan, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum atau LPBHNU. Apa tugas LPBH? Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. Misalkan warga Nahdlatul Ulama ada yang masih belum tahu bagaimana caranya untuk ke persidangan, ada yang mau disidang misalkan gimana tata caranya, ini bisa bertanya kepada LPBHNU atau bisa memberikan bantuan hukum. Misalkan warga Nahdlatul Ulama ada yang berhubungan dengan hukum atau misalkan dipanggil untuk sidang, maka boleh untuk meminta bantuan kepada LPBHNU. Yang kesembilan, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI NU. Apa tugasnya? Melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya. Seni dan budaya urusannya kepada LESBUMI. Yang ke-10, Lembaga Sosial Mubarrad Nahdlatul Ulama atau disingkat LSMNU. Tugas LSMNU melaksanakan kebijaksanaan NU dalam bidang sosial dan kesehatan. Sosial dan kesehatan ini dikerjakan atau dilaksanakan kebijakannya oleh LSMNU. Yang ke-11, Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia atau disingkat LTMI. Tugasnya adalah melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Dikembangkan atau diperdayakan masjidnya, ini tugas dari LTMI. Yang ke-12, Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Nahdlatul Ulama LPTKNU. Tugasnya melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan tenaga kerja. Ini tugas dari LPTKNU. Yang ke-13, Lembaga Pencak Silat atau LPS Pagar Nusa. Jelas, ini tugasnya adalah melaksanakan kebijakan NU dalam bidang pengembangan seni, bela diri, dan pencak silat, itu LPS. NU punya seni bela diri atau pencak silat yang disebut dengan Pagar Nusa. Yang terakhir, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Apa tugas dari Jam'iyatul Qurra wal Huffaz? Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan tilawatul, membaca, metode pengembangan dan pengajaran Al-Quran. Yang hubungannya untuk mengembangkan pembacaan dan juga metode pengembangan dan pengajaran Al-Quran ini dilaksanakan kebijakannya oleh yang disebut Lembaga Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.